Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Susi Juicy Channel. Melalui video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal platform Merdeka Mengajar atau PMM pada HP kita, dan bagaimana cara mengikuti pelatihan mandiri sampai pada mengerjakan post-test. Jadi tentang biru deh. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, and share video ini ya. Terima kasih. Yuk kita mulai belajar menginstal dan mengoperasikan PMM. Oke, pertama-tama kita buka beranda HP kita, kemudian pilih menu Play Store, kemudian klik aja. Setelah itu muncul kolom pencarian dan klik aja, kemudian ketik PMM. Nah, PMM, habis itu search ya. Kemudian muncul pilihan, pilih aja Merdeka Mengajar, klik aja. Kemudian klik install dan tunggu. Nah, masih berputar, ditunggu saja. Nah, proses install selesai. Kemudian akan muncul seperti ini, dia sedang memindai. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik buka untuk membuka platform Merdeka Mengajarnya. Klik aja buka. Setelah diklik, muncullah tampilan awal, selamat datang di aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa langsung klik coba sekarang untuk membuka aplikasi tersebut. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia tampilan awal platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat, nah ini yang ada di beranda platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang ada 3 menu di beranda. Yang pertama, coba video inspirasi, kemudian coba asesmen murid untuk bantu pantau kemajuan belajar murid, dan yang ketiga yaitu coba perangkat ajar. Di dalamnya itu ada contoh-contoh perangkat ajar. Oke. Nah, kalau di asesmen murid, di dalamnya ada contoh-contoh asesmen murid yang bisa dipakai. Kemudian ke bawah ada kurikulum merdeka, tentang kurikulum merdeka, ada pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar terdiri dari 2 menu, asesmen murid dan perangkat murid. Kemudian ada pengembangan diri yaitu pelatihan mandiri dan komunitas. Yang paling penting Bapak Ibu klik pelatihan mandirinya untuk belajar secara mandiri tentang kurikulum Merdeka Mengajar. Selain itu ada mencari dan berbagi inspirasi. Di sini ada video inspirasi berisi video-video inspirasi dari Bapak Ibu guru yang sudah dikirim, dan ada bukti karya. Mungkin Bapak Ibu mau praktek apa di video bisa dikirimkan ke sini. Nah, Bapak Ibu, di bawah ada tulisan masuk dengan akun email belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Bapak Ibu kalau masuk ke PMM ingin memulai pelatihan mandiri, maka masuklah menggunakan akun atau email belajar.id. Pastinya udah punya ya Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru yang ada di SD pakai belajar.id, kalau di MI atau yang bernaung di Kemenak pakai madrasah.kemenak.go.id. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh video-video yang sudah dikirim Ibu Rinawati dan Mbak Marwan. Kita ke atas dulu, kita lihat ada apa di sini. Kita masuk ke bagian info terkini. Kita klik aja info terkini. Di sini ada macam-macam informasi yang disampaikan melalui platform Merdeka Mengajar. Apapun informasi yang berkaitan dengan PMM dan kurikulum Merdeka bisa dicek di sini Bapak Ibu ya, di info terkini, tinggal klik aja. Kemudian
pindah ke pengaturan. Di situ ada pusat bantuan, kebijakan privasi, persyaratan layanan, dan tentang aplikasi. Coba kita lihat pusat bantuannya. Nah, jika dibuka seperti ini. Nah di sini ada kalau Bapak Ibu butuh sesuatu yang membingungkan, bisa cek di pusat bantuan ya. Nah, di sini ada informasi-informasi yang bisa membantu kita. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali dulu. Coba kita lanjut ke kebijakan privasi. Klik aja. Ada apa aja sih kebijakan privasinya? Nah, ini ada pengenalan kebijakan privasi tentang kerahasiaan informasi pribadi milik pengguna. Nah, kita buka aja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya di PMM di HP Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam pelatihan ini Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri dimanapun, kapanpun, ya, menggunakan HP-nya sendiri selama dapat terkoneksi dengan internet. Nah, dan ini adalah contoh persyaratan layanan yang masih ada di pengaturan. Baik, kita masuk pada tentang aplikasi. Apa sih aplikasi PMM ini? Oh, sekarang ini aplikasi PMM-nya sudah pada versi 1.20.0. Sebelumnya masih belum Bapak Ibu, dan ini selalu ada update terbaru. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sering-sering buka PMM-nya supaya tidak ketinggalan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dulu karena kita mau mengikuti atau ikut pelatihan mandiri. Nah, dalam masuk ini pakai akun Belajar ID. Nah, Belajar ID itu akun dari pemerintah, jadi Bapak Ibu bisa minta melalui operatornya masing-masing. Nah, saya akan menggunakan akun saya. Ini kita masuk. Baik, untuk yang guru madrasah bisa pakai madrasah kemenak.go.id ya. Nah, ini dia. Dalam pelatihan mandiri ada 3 menu, yaitu menu untuk Anda, topik, aksi nyata. Untuk Anda ini adalah beberapa materi yang mungkin harus kita pelajari ya. Di situ ada tulisan kerjakan aksi nyata, berarti kita nanti setelah pelatihan selesai, post-test selesai, maka jangan lupa lakukan aksi nyata. Aksi nyatanya jangan lupa di video atau dibuat laporan. Kemudian laporannya dibentuk sebuah PDF supaya bisa diupload ke aksi nyata. Nah, ini dia seri pilihan. Ada webinar juga Bapak Ibu kalau mau ikut, dan di situ sudah tercantum tanggal dan jamnya. Nah, baik Bapak Ibu, yang paling penting yaitu ya ini dia topik yang harus kita pelajari dalam PMM. Ini dia ada kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran SD, asesmen SD. Di sini ada warna biru ya, praktekkan aksi nyata. Berarti di situ saya sudah mengerjakan atau mengikuti pelatihan tersebut dan sudah mengerjakan post test, tapi belum mengerjakan aksi nyata atau belum kirim aksi nyatanya. Sedangkan di sini ada asesmen pembelajaran literasi, di situ tidak ada centang biru, tidak ada warna birunya, berarti saya belum mengerjakan aksi nyata, belum membuka atau belum selesai pelatihan tersebut, bahkan belum post test. Nah, untuk Merdeka Belajar ada tulisan menunggu validasi. Berarti saya di sini sudah melakukan post test dan sudah mengumpulkan aksi nyata. Dan aksi nyatanya tinggal menunggu validasi dari tim penilai aksi nyatanya. Nanti kalau sudah divalidasi maka kita akan dapat sertifikat yang jumlah jamnya insya Allah 32 jam. Lumayan bisa buat kenaikan tingkat, nilainya 1 angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu kurikulum merdekanya saya udah berwarna biru, ada tulisan praktekkan aksi nyata. Berarti saya belum kirim aksi nyata ya Bapak Ibu. Tapi tenang, saya sudah melakukan pelatihan sampai post test itu ya. Kalau sampai post test warnanya biru,
dan ada tulisan praktek aksi nyatanya jika belum. Jika aksi nyatanya belum. Baik, nah untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD paket itu ada tulisan 7 modul doang dan tidak ada warna biru atau hijaunya, berarti saya masih belum selesai melakukan pelatihan tersebut, belum sampai post test. Mungkin ada beberapa topik aja yang udah selesai tapi belum menyelesaikan post testnya, jadi belum ada warna birunya. Ternyata banyak Bapak Ibu, padahal beberapa bulan lalu saya itu hanya kurang 2 atau apa. Ternyata pas buka beberapa minggu ini ternyata sudah update terbaru lagi dan ada materi-materi baru lagi dalam topik pelatihan mandiri ini. Wow, jadi Bapak Ibu setelah selesai pelatihan jangan langsung atau jangan pernah nggak dibuka lagi, takutnya nanti ada update materi baru, ilmu baru kita nggak tahu. Baik, ini kita lihat contoh-contoh yang sudah saya pelajari. Nah, kalau centang hijau seperti ini berarti saya sudah menyelesaikannya. Di dalam modul 1, 2, 3, 4 di situ terdapat beberapa video pembelajaran atau video tutorial. Nah, ini contoh yang sudah ada aksi nyatanya. Aksi nyata saya sudah centang hijau. Ya, lingkarannya hijau, centangnya warna putih sih. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan aksi nyata Bapak Ibu, tapi masih nunggu validasi. Nah, ini dia, kita buka modul 1 dulu. Di dalam modul ada sub-subnya lagi Bapak Ibu. Nah, dalam sebuah sub ada materi. Nah, itu jika diklik lagi yang warna biru, tulisan warna biru itu akan muncul seperti ini. Ya, ada video tutorialnya, jadi kita cukup melihat, mendengarkan, kemudian memahami apa yang disampaikan tutorialnya, kayak kuliah zaman pandemi gitu deh Bapak Ibu. Nah, ini dia, kita lihat dulu ya. Ibu Saya dan lupa Bapak Guru, merekam suaranya, salam dan Bapak bahagia. Ibu. Jadi nanti Bapak Mengawali Ibu perjalanan usahakan, kita di modul Merdeka memahaminya Belajar sendiri ini, ya. kita Lihat, akan bersama-sama buka melakukan refleksi, mengenali PMM-nya, diri, pelajari untuk lebih sendiri. memahami peran sebagai Mudah kok pendidik Bapak Ibu, nggak ada berdasarkan kesulitan pemikiran Ki apapun, Hajar tinggal Dewantara. mendengarkan, melihat, memahami, selesai. Dan jangan Mari lupa diimplementasikan, diaplikasikan di kelas kalau sudah dipelajari. Nah, kalau udah selesai seperti itu akan ada latihan pemahaman seperti ini. Ini soal 1 dari 1, berarti soalnya hanya 1 Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu kalau salah, nanti bisa kembali lagi. Nah, ini lanjut kerjakan latihan. Umpamanya kita klik ya, salah. Kok salah? Jangan keluar, lebih baik kembali, nanti kita bisa latihan pemahaman lagi. Nah, ini contoh, kalau warnanya hijau gini berarti saya udah benar jawabnya. Kita bisa lanjut kembali ke materi, klik kembali ke materi, kemudian masih harus ngisi cerita reflektif. Ini warnanya hijau semua karena saya sudah mengerjakan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau belum dikerjakan ya belum ada warna hijaunya lingkarannya itu. Nah, ini contoh reflektif saya. Nah, kalau udah tinggal simpan aja ya. Sederhana kok Bapak Ibu, yang penting ada kemauan keras dan ingin terus berkembang, maka cepat selesai. Oke, ini contoh-contohnya ada modul 2, 3, 4 dan aksi nyata. Baik, nah sekarang kita coba buka yang kurikulum merdeka. Ini dia. Nah, ini Bapak Ibu aksi nyata saya masih warna biru. Nah, berarti saya belum mengumpulkan aksi nyata. Padahal saya udah menyelesaikan latihan ini sebulanan lalu lah itu. Jadi Bapak Ibu kalau udah selesai latihan usahakan langsung aja buat aksi nyata biar nggak belajar lagi. Oh, harus belajar lagi ya memang. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 pilihan di aksi nyata pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu tinggal pilih aja yang mana. Nah, nanti muncul seperti ini, apa saja yang harus dikumpulkan dalam aksi nyata sudah ada pedomannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu
repot-repot, tidak perlu bingung-bingung harus buat format seperti apa. Dan formatnya bisa berbentuk video, poster, kemudian blog dan lagu, itu ada di poin 3 ya. Bahkan bisa dibuat puisi loh, tergantung usahaan Bapak Ibu. Tapi kebanyakan di sini dikirim dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah seperti Canva atau PowerPoint, atau bisa juga KineMaster untuk video, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan aksi nyatanya. Nanti kalau udah jadi baru kirim. Oke. Nah, ini dia aksi nyata. Contoh pedomannya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau udah jadi aksi nyatanya sudah dikirim, jangan lupa di-share supaya mendapat refleksi dari teman-teman, dapat saran masukan. Nah, ini kalau lanjut ke lembar aksi nyata. Ya, lanjut kalau kita memang mau ngirim ya. Nah, Bapak Ibu, bisa klik PDF karena di sini saya belum buat. Jadi ini contoh aja, nanti bisa klik. Harusnya tampil kalau udah. Oke, Bapak Ibu, ini dia tampilan aksi nyata yang belum saya kirim. Warnanya masih biru aja, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti kalau mau aksi nyata bisa ganti juga kok, ada menu ganti. Andaikan aksi nyata yang pertama kok terasa kesulitan, nanti bisa ganti ke aksi nyata kedua atau ketiga. Jadi nggak terlalu merepotkan ya. Ini mudah kok dan gampang banget, jangan dibuat sulit. Oke, kita lanjut pada contoh topik yang belum saya kerjakan. Nah, ini penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Ini sebelumnya nggak ada loh Bapak Ibu, ternyata pas update lagi muncul materi ini. Wah, nah ini udah tak pelajari, ternyata masih 3 modul, kurang berapa modul aku ya, kurang 1 modul kayaknya mungkin. Ternyata aku belum selesai Bapak Ibu. Nah, itu ada centang abu-abu, ada centang hijau, itu berarti aku belum selesai kalau abu-abu. Kalau yang hijau berarti aku sudah. Nah, ayo kita kerjakan yang belum enaknya ya. Seperti ini, identifikasi kemampuan membaca awal, itu abu-abu masih, berarti aku belum melihat tutorialnya. Ini dia tutorialnya. Identifikasi kemampuan membaca awal. Dan Bapak Ibu, tutorialnya itu yang menyampaikan itu bahasanya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kita percaya membaca adalah kompetensi yang fundamental penentu keberhasilan murid dalam belajar. Peran guru SD di kelas awal sangat signifikan. Ibu dan Bapak Guru, sekarang anggaplah guru adalah seorang koki yang sedang menyiapkan makanan bagi keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan bayi berusia 6 bulan. Pertama-tama, koki berbelanja bahan masakan sesuai dengan anggaran. Lalu, ia juga mempertimbangkan kandungan nutrisi dan cara mengolah bahan-bahan tersebut karena ia harus memperhatikan kebutuhan spesifik tiap anggota keluarga. Seperti koki, guru juga perlu memikirkan kompetensi dan kebutuhan tiap murid saat meramu rencana pembelajarannya. Ruang kelas adalah meja makan bagi sang guru, dengan makanan sebagai materi pembelajaran, dan kurikulum sebagai panduan nutrisi. Seorang guru tentu perlu mengenali kemampuan murid dalam mencerna. Ia tidak memberikan materi pembelajaran berupa bahan bacaan yang sama untuk semua murid. Karena kemampuan murid yang berbeda-beda, guru perlu mengidentifikasi kemampuan membaca awal murid. Kemampuan membaca awal ditentukan oleh aktivitas pra-membaca di usia dini yang melibatkan pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Mari kita simak adegan berikut. Ini Ibu
Ibu. I, B, U. Apa ini? Ibu. I, B, U. Monan, huruf apa saja pada kata ibu? I, B. Satu rubrik dapat digunakan untuk beberapa murid dalam periode tertentu. Salam dan bahagia. Selesai menonton tutorialnya, kita kembali lagi ke menu materinya. Nah, centang aja X-nya. Tunggu, masih loading. Setelah itu kita lihat apakah tutorialnya sudah selesai, kita tonton semuanya. Nah, setelah selesai menonton tutorial nanti Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan pemahaman. Nah, di sini kita klik aja latihan pemahamannya. Oke. Nah, soalnya 1 dari 2, berarti soalnya ada 2 soal. Sekarang kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Andai pun salah, gak apa-apa ibu-ibu, bapak ibu, karena kita bisa mengulanginya lagi. Jangan lupa dibaca dengan seksama supaya sekali jawab langsung benar, supaya tidak berulang-ulang mengerjakannya. Kalau berulang-ulang mengerjakannya makan waktu banyak. Oke. Nah, seperti itu salah. Kalau kita klik ternyata warnanya pink, itu berarti kita salah. Nah, kita lanjut kerjakan aja seharusnya ya. Keluar. Nah, latihan lagi, kita kerjakan lagi. Dan diingat-ingat pertanyaan atau jawaban yang sudah kita kerjakan waktu salah tadi. Dan diingat-ingat jawaban yang benar itu apa. Sehingga untuk mengerjakan kedua kalinya kita bisa langsung benar. Oke, klik, sudah klik, lanjut. Habis itu kita kerjakan lagi. Tadi apa ya jawabannya? Dibaca dengan baik. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti selesai latihan pemahaman, kita lanjut pada cerita refleksi. Jadi urutannya gitu, klik lanjut, kembali ke materi. Oke, nah selesai. Jadi urutannya nonton tutorial, kemudian kerjakan latihan pemahaman, kemudian tulis cerita refleksi. Nah, cerita refleksi ini sesuai dengan pertanyaannya apa? Nah, kalau pertanyaannya apa, harus gimana, kita sesuaikan aja dengan pertanyaannya. Oke, umpamanya ini, untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid, strategi apa yang ingin Anda lakukan? Misalnya saya melakukan identifikasi membaca murid, harusnya itu identifikasi awal ya, nggak apa-apa lah sementara. Nah, sudah selesai submodul 1, kita pindah ke submodul yang kedua. Itu masih ada 2 modul lagi yang harus kita selesaikan. Oke, nah itu semua harus diselesaikan Bapak Ibu. Nonton tutorial, latihan pemahaman, kemudian tulis cerita reflektifnya. Jadi seperti itu terus kegiatannya sampai nanti modulnya selesai dalam satu topik. Setelah selesai semua modulnya dalam satu topik, baru kita bisa mengerjakan post test. Baru nanti post testnya bisa diklik dan dibuka. Kalau belum selesai, maka post test. Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru. Kita berjumpa kembali dalam modul Memahami Murid. Ini sudah ya. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ragam pemetaan dan kebutuhan murid. Kali ini, kita akan belajar bagaimana menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Oke,
Oke Bapak Ibu, saya skip aja ya supaya tidak berlama-lama. Biar kita cepat selesai. Nah, ini lanjut pada latihan pemahaman. Ada 2 soal di manajemen pembelajaran tadi ya. Oke. Nah, udah benar semua, alhamdulillah. Cepat sekali kembali ke materi. Lanjut kita ke cerita reflektif supaya kita bisa segera melanjutkan untuk mengerjakan post-testnya. Oke, sip. Setelah mempelajari materi ini, praktek manajemen kelas seperti apa yang ingin Anda rubah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Jawaban saya yaitu praktek manajemen yang berpusat pada guru dirubah menjadi praktek manajemen yang berpusat pada murid. Oke. Nah, dan oke, selesai. Setelah itu kita bisa langsung kerjakan post testnya. Nah, seperti ini. Langsung klik mulai kerjakan post test. Ada 8 soal. Kita baca baik-baik supaya tidak berulang-ulang mengerjakannya. Meskipun salah pun nggak apa-apa. Kita bisa mengulanginya lagi. Oke, sementara ini nggak ada warna hijau atau merahnya, jadi kita harus selesaikan dulu 8 soal tersebut. Jadi beda dengan latihan pemahaman yang awal tadi. Ini adalah post test pada submodul, umpamanya modul 1. Berarti ini post test untuk modul 1. Jadi di modul 1 itu ada beberapa sub-sub modulnya. Sub-sub modul itu ada tiap submodulnya ada latihan pemahamannya dan cerita reflektifnya. Setelah sub-sub modul selesai, barulah kita bisa mengerjakan post test dari modul pertama tersebut. Setelah modul pertama selesai, kita akan lanjutkan lagi ke modul kedua dan begitu seterusnya. Modul kedua pun di dalamnya masih ada sub-sub modul, alias ada beberapa materi yang terdiri dari tutorial, kemudian latihan pemahaman dan cerita reflektif. Jika sudah selesai sub-sub modulnya, baru kerjakan post test di modul tersebut. Begitu terus sampai selesai semuanya. Barulah kita bisa melakukan post test. Kita kerjakan, baca baik-baik. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid, kecuali ya. Lanjut. Asesmen awal pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan potensi murid. Manakah penggunaan yang paling tepat atas data yang diperoleh dari asesmen awal pembelajaran? Andaikan sekali membaca kok masih belum paham, bisa dibaca berulang-ulang. Kemudian mencocokkan dengan jawabannya A, B, C, D, mana yang lebih tepat. Kadang jawabannya itu hampir mirip-mirip. Jadi kita harus harus lebih teliti ya dalam menjawab soal supaya kita tidak mengerjakan berulang-ulang. Ini pun saya tidak tahu ini nanti benar semua atau masih ada yang salah. Tapi nggak apa-apa, meskipun salah kita bisa ulangi lagi. PMM ini fleksibel kok, bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, asalkan ada internet dan HP-nya support. Dan ketika kita mengerjakan soalnya salah, kita bisa ulangi lagi. Dengan kesalahan itu kita jadi tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang belum benar. Begitulah. Jadi salah pun jangan patah semangat ya Bapak Ibu.
kita coba lagi, salah, coba lagi, salah, coba lagi, sampai selesai. Oke, semangat pokoknya. Oke, ini kadang ini jawaban dan pertanyaannya panjang-panjang, ini kadang bikin pusing, tapi tenang Bapak Ibu, insya Allah semuanya bisa diatasi dengan baik. Oke, ya, kita scroll atas ke bawah untuk membaca soalnya lagi. Kalau memang belum paham, dipahamkan supaya nanti dalam pengerjaannya nggak bolak-balik. Andaikan salah ya masih belum waktunya benar. Kita perlu mengerjakannya lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kita bisa mengulang-ulangnya lagi sampai jawabannya benar semua. Jadi di sini seperti kalau kita punya murid, andaikan murid kita melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge terus kamu nggak usah ngerjakan lagi, jangan. Tapi ajak dia untuk belajar memperbaiki kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal satu, dan itu pertanyaannya juga panjang. Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar project. Kelas yang biasanya berjalan daring perlahan mulai beralih pada kelas campuran. Nah, tuh masih panjang lagi, ada pilihan-pilihannya, dan soal-soalnya di sini itu hampir semuanya masuk dalam kategori soal HOTS ya Bapak Ibu, hampir semuanya. Jadi kita itu belajar juga mengerjakan soal-soal HOTS. HOTS itu bukan HOTS panas yang gitu ya, tapi high order thinking. Oke, kita baca ulang-ulang. Maaf. Nanti Bapak Ibu andaikan masih ragu dengan jawabannya, nanti bisa cek lagi, kita ubah lagi, itu masih bisa. Nah, oke, sudah selesai. Nah, itu kita bisa klik cek ulang jawaban untuk mengetahui jawaban kita, kalau andaikan saja masih ada yang ragu dengan jawaban sebelumnya ya. Oke, itu masih ragu-ragu. Nah, ini dia nomor 1 jawabannya A. Andaikan ingin ubah, bisa klik tulisan ubah yang berwarna biru itu. Andaikan ingin mengubah jawaban, kalau merasa jawaban ini kok menurut saya kok masih belum benar, kayaknya jawabannya yang lain deh. Nah, Bapak Ibu bisa ngeklik ke tulisan ubah itu yang berwarna biru. Nah, ini contohnya. Saya mau mengubah jawaban saya karena masih ragu. Itu sudah. Oke, cek lagi. Nah, nomor 8 kayaknya mau saya nomor 5 kayaknya mau saya ubah ini. Nah, itu. Oke, selanjutnya kalau nanti dirasa sudah pas, sudah menurut saya udah benar, kita bisa langsung klik kumpulkan yang di bawah sendiri di kotak warna biru itu. Andaikan sudah merasa benar. Dan alhamdulillah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Jika ada tulisan seperti itu berarti jawaban kita sudah 80% benar Bapak Ibu. Entah itu 8-nya benar atau kesemuanya, keseluruhannya benar. Oke, kalau seperti itu munculnya berarti kita tak perlu mengulang post-test lagi. Andaikan post-testnya ada yang salah atau belum sampai 80% atau benarnya hanya 5 atau separuhnya, maka materi-materi yang kita baca tadi akan berwarna kuning Bapak Ibu. Nah, ini dia. Saya sudah menyelesaikan satu modul di dalam satu topik. Kalau modulnya ada 3 tapi yang diselesaikan hanya 1, maka kita masih belum bisa mengerjakan aksi nyata Bapak Ibu. Jadi andaikan satu topik modulnya ada 3,
maka kerjakan semuanya dulu dengan urutan yang tadi, yaitu menonton tutorialnya, kemudian kerjakan latihan pemahamannya, kemudian isi cerita reflektifnya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu tutorial PMM kita hari ini. Semoga sukses dan dapat bermanfaat, kemudian bisa membantu teman yang lainnya. Ini sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.